Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6764 Teknik Budidaya Misterius. Setelah memasuki pegunungan ramuan abadi, Chu Feng dengan cepat bersentuhan dengan formasi-formasi di dalam pegunungan tersebut. Namun formasi-formasi itu sangat sederhana bagi Chu Feng. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu semudah berjalan di tanah datar. Ketika Chu Feng dengan mudah menembus formasi yang menghalangi semua orang, hal itu menarik perhatian banyak orang. Siapakah orang ini? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Mungkinkah seseorang dari alam yang lebih tinggi datang untuk membangkitkan garis keturunan mereka? Saat Chu Feng berjalan, suara-suara seperti itu terdengar berturut-turut di belakangnya. Namun kemudian pertanyaan Egi menyusul. Chu Feng, kenapa kita sudah berjalan begitu lama dan belum bertemu seorang pun ahli spiritualis roh dunia naga sejati? Para junior dari Sungai Surgawi ke-9 ini sepertinya tidak terlalu kuat. Mungkin pegunungan ramuan abadi ini belum menarik para jenius terbaik dari negeri kebangkitan, Chu Feng menjawab. Chu Feng juga merenungkan pertanyaan dari Egi itu. Awalnya Chu Feng mengira bahwa mereka yang kuat sudah mencapai puncak. Namun Chu Feng kini telah mencapai bagian yang lebih tinggi dari pegunungan ramuan abadi. Bahkan setelah mencapai posisi ini, tak seorang pun dari junior terkuat yang ditemui Chu Feng telah mencapai spiritualis roh dunia naga sejati. Itu tidak masuk akal karena bagaimanapun juga ini adalah sungai-sungai ke-9, dan tempat ini berada di dalam sungai-sungai ke-9, tempat kebangkitan yang didambakan oleh semua ahli spiritualis roh dunia yang telah membangkitkan garis keturunan mereka. Sekalipun generasi muda di sini tidak sekuat Chu Feng, seharusnya masih ada cukup banyak individu dengan kemampuan yang cukup mumpuni. Mengapa kita belum pernah menemui hal itu? Itu hanya karena pegunungan ramuan abadi tidak menarik minat para jenius. Chu Feng tidak bisa memikirkan alasan lain. Setelah berjalan beberapa saat lagi, pepohonan di depan tampak bersinar dengan cahaya oranye dari kedalamannya. Kita akhirnya sampai Chu Feng memperlihatkan senyum tipis. Ini adalah fitur unik dari formasi di sini. Sebelum Anda memasuki area formasi, cahaya formasi akan muncul sebagai peringatan. Ini adalah pengingat bagi para penantang bahwa jika mereka tidak cukup kuat, belum terlambat untuk menyerah sekarang. Deretan warna oranye itu sudah cukup untuk menakut-nakuti kebanyakan orang. Lagi pula banyak orang datang ke sini hanya untuk menuai beberapa keuntungan, bukan untuk mencapai puncak. Melihat formasi berwarna oranye itu berarti perjalanan mereka telah berakhir, namun deretan lampu oranye tersebut terletak di dekat puncak jalur ini. Ini berarti Chu Feng sudah sangat dekat untuk mendapatkan ramuan berkah abadi. Tuan Chu Feng, kami siap. Jika Anda membutuhkan kekuatan kami, beritahu kami dan kami akan meminjamkan kultivasi kami kepada Anda. Itulah yang dikatakan Shen Hui. Saya mengerti, tetapi saya rasa kita belum membutuhkan bantuan Anda, kata Chu Feng. Chu Feng melangkah langsung ke jangkauan formasi tersebut, dan lapisan tekanan menyelimutinya. Ketika aura yang menekan itu tidak lagi mampu membahayakan Chu Feng. Jimat-jimat dalam formasi itu mulai melancarkan serangan terhadap Chu Feng. Namun serangan yang tampaknya ganas itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Chu Feng. Chu Feng tidak ingin membuang waktu, jadi dia hanya melambaikan lengan bajunya dan menghancurkan formasi tersebut tanpa perlu memadatkan kekuatan penghalang menjadi sebuah susunan. Begitu lemah? Sebuah insiden tak terduga yang melibatkan tebakan Chu Feng. Lagi pula formasi oranye berada di urutan kedua setelah formasi merah. Formasi ini belum lengkap, oleh karena itu formasi ini gagal melepaskan kekuatan sebenarnya, kata Chu Feng.
Namun dilihat dari penampilannya, bahkan jika masih utuh pun, kekuatannya tidak akan begitu besar. Kata Egy. Egy, kau benar, sekalipun ini versi lengkapnya, levelnya hanya setara dengan naga sejati tingkat ketiga. Namun dari pengamatan saya, formasi di sini berkaitan dengan kepadatan kabut hitam. Wajar jika kabut hitam lebih lemah di jalur yang ditempuh generasi muda, dan kekuatan formasinya juga lebih lemah. Sambil berbicara, Chu Feng terus maju menuju langsung ke puncak pegunungan. Tak lama kemudian cahaya oranye muncul kembali, tetapi kali ini berupa dua susunan formasi oranye yang saling terhubung. Dan di sini, kita benar-benar sudah dekat dengan puncak, namun serangkaian suara dentuman keras terdengar di dalam formasi tersebut. Seseorang sedang merusak formasi. Setelah mengambil keputusan ini, Chu Feng segera mengaktifkan mata surgawinya. Bahkan di bawah pengaruh mata surgawi, kekuatan isolasi dari susunan formasi oranye itu tidak mampu menghalangi tatapan Chu Feng. Chu Feng bisa melihat seorang pemuda dengan fitur wajah yang mencolok dan sikap tegak berdiri dalam formasi tersebut, seorang spiritualis roh dunia naga sejati tingkat pertama. Akhirnya, aku bertemu seseorang spiritualis roh dunia naga sejati. Chu Feng menilai kekuatan pria itu dari kekuatan formasi yang dilepaskannya dan kecepatan gerakannya. Dengan tingkat kultivasi seperti ini, saya khawatir dia tidak mampu menghadapi kedua formasi ini. Penilaian Egy benar sekali. Pria tampan itu awalnya mampu mengatasinya, tetapi seiring meningkatnya kekuatan formasi tersebut ia mulai kesulitan. Pria tampan itu jelas juga memperhatikan perubahan formasi tersebut. Dia tiba-tiba berbalik dan terbang menjauh ke arah luar formasi. Namun tepat saat Chu Feng berpikir demikian, pria tampan itu hendak melarikan diri. Pria itu berhenti di tepi formasi. Bukannya langsung pergi, dia mengeluarkan pil 7 warna dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu, cahaya 3 warna muncul di sekelilingnya. Cahaya itu pertama kali meluap dari tubuhnya lalu memasuki tubuhnya seperti sungai cahaya yang mengalir melalui tubuhnya dan berkumpul menuju dahinya. Tak lama kemudian sebuah jimat 3 warna muncul di antara alisnya. Pada saat itu aura pria tampan itu juga semakin menguat. Meskipun dia masih seorang spiritualis roh dunia naga sejati tingkat pertama, kekuatan tempur penghalangnya telah mencapai spiritualis roh dunia naga sejati tingkat kedua. Ini sepertinya bukan kekuatan garis keturunan, melainkan teknik kultivasi. Egy berkata kepada Chu Feng. Ya, ini adalah teknik kultivasi. Meskipun pria itu mengonsumsi beberapa pil, itu bukanlah obat terlarang, melainkan obat-obatan tambahan tanpa efek samping. Kata Chu Feng. Teknik yang sangat mendalam. Teknik ini bahkan dapat meningkatkan tingkat kultivasi seorang ahli spiritualis roh dunia sebanyak 1 tingkat, bahkan Egy pun cukup terkesan. Lagi pula spiritualis roh dunia berbeda dari seniman bela diri. Biasanya sangat sulit bagi seorang spiritualis roh dunia untuk naik 1 tingkat dalam kultivasi. Sekalipun ia hanya memiliki kekuatan seorang lagi pula spiritualis roh dunia berbeda dari seniman bela diri, biasanya sangat sulit bagi seorang spiritualis roh dunia untuk naik 1 tingkat dalam kultivasi. Ia tetaplah seorang jenius sejati di antara para jenius. Penggunaan teknik kultivasi untuk meningkatkan kekuatan tempur tingkat pertama adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di 8 sungai surgawi. Teknik semacam ini terlalu rumit. Seiring meningkatnya kekuatan tempurnya, hubungan antara pria tampan itu dan susunan oranye tersebut langsung berbalik. Pria itu mulai memadatkan sebuah susunan formasi untuk memecah 2 susunan formasi berwarna oranye tersebut. Chu Feng, ayo kita langsung hancurkan formasi itu, kata Egy.
Lagi pula kedua formasi berwarna oranye ini adalah rintangan terakhir yang terlihat menghalangi jalan. Jika pria itu diizinkan untuk pergi lebih dulu, ramuan berkah abadi kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Kedua formasi ini memiliki tipe yang sama dengan yang baru saja saya temui, tetapi di sini bukan hanya ada dua, dan mereka juga lengkap. Jika dia hanya berada di level ini, dia tetap tidak akan bisa menghancurkan formasi mereka. Kata-kata Chu Feng praktis seperti hukum. Begitu dia selesai berbicara, jimat-jimat yang melancarkan serangan itu mulai memadat. Mereka berubah menjadi dua patung, masing-masing setinggi 100 meter. Namun kedua patung itu membuka mulut mereka dan mengeluarkan suara nyanyian. Pada saat yang sama energi susunan yang kuat juga dilepaskan. Kekuatan formasi tersebut membentuk lingkaran yang mengelilingi, meliputi seluruh formasi. Seperti yang Chu Feng duga, kekuatan formasi ini telah mencapai tingkat naga sejati tingkat ketiga. Sebuah kekuatan tak terlihat seketika membuat wajah pria tampan itu pucat pasi, sehingga ia tidak bisa bergerak sedikit pun. Aku mengakui kekalahan, pria tampan itu segera memohon ampun. Namun, formasi tersebut tidak menunjukkan niat untuk mengampuninya. Hal ini membuat pria itu tidak hanya semakin panik, tetapi juga sampai meneteskan air mata. Lagi pula, jika dia terus melakukannya, dia pasti akan mati. Namun, pria itu terkejut sesaat kemudian, karena sosok Chu Feng telah memasuki formasi besar dan berdiri tepat di depannya. Selain itu, postur Chu Feng tetap tidak terpengaruh sama sekali, namun kekuatan formasi tersebut sama sekali tidak melemah. Pahlawan muda, selamatkan aku. Melihat itu, pria tampan tersebut segera angkat bicara. Bahkan orang yang paling bodoh pun bisa melihat bahwa orang di hadapannya adalah makhluk yang sangat perkasa. Kultivator Junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.